Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan ini tidak main-main, sangat serius mengingatkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sekarang ini lagi viral ya, yaitu Daniel Mananta ya, yang kita lihat sering sekali mengikuti kajian-kajian dari Ustadz ya, Abdul Somad. Bahkan dia sering ketemu Abdul Somad, sering ngobrol. Bahkan kemarin dia setuju ya, dia setuju dengan Abdul Somad bahwa ya di patung itu ada roh yang tidak benar lah, atau istilahnya ada jin kafir lah, kira-kira begitu ya. Inilah akibat dari pergaulan yang buruk, akhirnya merusak kebiasaan yang baik. Seharusnya firman Tuhan sudah mengatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Bagaimana mungkin seorang yang katanya beriman kepada Yesus, seorang yang katanya percaya atau Kristen, tapi kok ikut kajian-kajian Islami? Apa maksudnya? Apa tujuannya gitu loh? Ini nggak waras menurut saya. Tapi it's okay lah. Itu hak dari Daniel Mananta. Itu bukan urusan saya. Dan dengar kabar sih kalau dia ini sudah mualaf, kawan-kawan ya. Ya itu dugaan netizen. Kenapa netizen menduga kalau dia sudah mualaf? Karena dia ini sering sekali mengikuti kajian-kajian Islami. Ya, apalagi bergaul sangat dekat dengan Abdul Somad, saling mengunjungi mereka. Tanggapan saya seperti ini. Kalau Daniel mau mualaf, silakan. Dan kekristenan sama sekali nggak rugi. Kalau isu ini benar. Kalau isu ini benar, Daniel Mananta ini sudah mualaf, silakan. Karena kekristenan sama sekali tidak rugi. Tapi pesan saya, kalau Daniel Mananta meninggalkan Yesus, maka yang rugi bukan Yesus, yang rugi adalah Daniel sendiri. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang menolak Yesus pasti binasa. Barang siapa yang tidak percaya Yesus pasti binasa. Makanya dari sisi iman Kristen, saya mengatakan, kalau Daniel meninggalkan Yesus, selamat, go ahead. Silakan pergi ke neraka. Silakan pergi ke neraka. Kalau Anda benar-benar meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus dan kekristenan tidak akan rugi kalau Daniel Mananta meninggalkan Yesus. Tapi yang rugi adalah Daniel sendiri. Kalau isu ini benar, Daniel berpikirlah ulang kembali. Kembalilah kepada Kristus. Tinggalkan pergaulan-pergaulanmu yang buruk. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai Anda semakin tersesat. Jangan sampai Anda semakin jauh dari kebenaran. Jangan sampai Anda binasa karena Anda menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pesan saya. Sekali lagi, Yesus tidak rugi. Kekristenan tidak rugi, tapi Anda sendiri yang rugi. Hidup di dunia hanya sementara, kawan. Tapi kalau Anda di dunia meninggalkan Yesus, Anda pasti binasa. Karena Yesuslah satunya Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan kali ini kita akan lihat bagaimana tanggapan Verbum Veritatis terkait video Daniel Mananta yang sudah viral ya, menanggapi tentang patung ya. Katanya di dalam patung itu ada roh yang tidak baik lah, kira-kira begitu. Saksikan sampai tuntas. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Barang siapa yang menolak Yesus pasti binasa. Ini mungkin sebuah kejutan kali.
ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Nah, Anda bisa dengar sendiri ocehan dari Daniel Mananta mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit, ya. Artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan. Mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Nah, saudara-saudara, saya sendiri tidak ada di dalam tradisi gereja Katolik Roma. Saya seorang Protestan. Tapi poin saya itu begini. Di zaman kemudahan akses informasi, kecanggihan akses internet sekarang adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang itu ignoran. Orang itu buta informasi dan orang itu mengatakan hal-hal bodoh tanpa mengecek akurasinya terlebih dahulu. Pertanyaan saya untuk Daniel adalah, kapan dan berapa banyak dia mengambil waktu yang signifikan setidaknya mengajukan pertanyaan tentang apa signifikansi, kenapa ada patung-patung itu di dalam gereja Katolik Roma. Apakah patung-patung itu difungsikan sebagai berhala, diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah di dalam tubuh gereja Katolik Roma? Atau kalau dia ingin mencari informasi yang jauh lebih akurat, berapa banyak literatur yang qualified, yang berbobot, yang dia pernah baca, ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dari pihak gereja Katolik Roma, menjelaskan tentang signifikansi, fungsi, dan nilai dari patung-patung itu. Karena begini, kita tidak boleh menciptakan tuduhan dengan asumsi yang tidak bisa di-backup dengan data yang bertanggung jawab. Apa yang dinyatakan oleh Daniel tentang patung-patung itu, sebenarnya dia hanya membeo apa kata Abdul Somad. Dan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu sekadar membacot, tidak ada referensinya, tidak ada dasarnya. Dan itu sebenarnya merupakan kebiasaan kadruns. Kadruns kan memang kebiasaannya begitu, membacot, mengklaim dengan bombastis, dengan heboh, membuat tuduhan tanpa membaca, tanpa cari informasi, tanpa cari tahu kebenarannya bagaimana. Yang penting membacot, membuat tuduhan secara tidak bertanggung jawab, kemudian sudah. Nah, saya tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidak, bahwa Daniel ini sudah mualaf. Kalau kamu mualaf, ya mualaf aja lah. Kenapa kamu mendadak kamu sudah jadi seperti kadrun yang membacot, membeo satu klaim, satu informasi yang sama sekali tidak berdasar dari Abdul Somad. Sangat sulit untuk memahami orang yang tetap ignoran dan tetap bodoh di era semacam ini, apalagi berupaya untuk memahami orang yang mempublikasikan kebodohannya kepada publik. Nah, kalau memang benar Daniel ini sudah mualaf, saya ucapkan selamat untuk Daniel menempuh jalan iman yang baru. Tapi pesan saya adalah berhenti menggunakan itu mulut untuk membacot hal-hal yang kamu tidak expert di situ, kamu tidak punya kompetensi di situ, tidak punya keahlian di situ. Urus saja hidupmu, urus saja imanmu yang baru, dan berhenti membeo, meniru apa yang dilakukan oleh kadruns. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi kita sekalian. Salam. Pertanyaan saya sangat sederhana, simpel. Kalau mereka menuduh bahwa ya patung Yesus itu ada jin kafir atau menyembah berhala, pertanyaan saya simpel. Ketika Abdul Somad menyembah aula SWT mengarah ke Ka'bah, atau ketika Abdul Somad pergi ke Mekah cium batu hitam, apakah itu disebut Somad menyembah berhala? Apakah itu juga dapat disimpulkan Somad sedang menyembah jin kafir yang ada di Ka'bah? Atau seperti apa? Kenapa begitu mudah menuduh bahwa ada jin kafir di balik salib? Mikir kalau masih ada otak sih. Tapi kalau yang nggak ada otak lagi, ya udahlah.
Ya, rajin hadir dalam kajian Islami. Warganet menduga Daniel Mananta mualaf. Wah, ini dimuat 17 November 2022. Ini ya, ketika ini sosok Daniel ya, Daniel yang mengikuti, ada Ari Untung, ya ada beberapa artis, mereka sedang mengikuti kajian Islami, ya. Ya saya nggak tahu apa motivasi Daniel sehingga dia mengikuti kajian Islami. Benarkah dia sudah mualaf? Entahlah. Liputan6.com, Bandung. Presenter kondang Daniel Mananta ramai dibicarakan warganet ketika dirinya terlihat sering hadir dalam kajian-kajian Islami. Bahkan ya VJ Daniel juga terlihat menghabiskan waktu bersama Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru. Ya, banyak warganet menduga bahwa sang presenter tersebut telah pindah agama atau menjadi mualaf. Tidak sedikit juga warganet yang mendoakan ia pindah agama dan juga ada yang mengingatkan untuk tetap berada pada kepercayaan saat ini. Selain itu, sempat beredar di media sosial foto dari VJ Daniel yang hadir dalam kajian Quran Story dengan beberapa artis lainnya yaitu Ari Untung dan Adrian Maulana. Maka dari itu banyak warganet yang berspekulasi bahwa sang presenter ya tersebut telah berpindah kepercayaan. Meskipun mengikuti kajian-kajian tersebut belum ada klarifikasi yang pasti mengenai kabar Daniel Mananta pindah keyakinan. Namun tidak sedikit juga warganet yang menilai bahwa sang presenter tersebut memperlihatkan bentuk toleransi dalam beragama dan memperlihatkan bagaimana keakrabannya bersama Ustadz Abdul Somad. Ini namanya keren, duduk bersama, tersenyum bersama, saling menjaga toleransi. Love it, tulis akun @luke4361. Blessing Daniel, hati yang besar karena ya gitulah berkat buat semua, kata akun @desisitohang. Indahnya senang lihat orang-orang hebat ini. Orang kalau berilmu memang pasti lebih paham toleransi. Senang banget berkat buat semua, tulis akun @wildadohika. Ya, menurut saya kawan-kawan, ya bertoleransi bukan berarti kita harus masuk masjid, ikut ibadah, ya. Ya nggak seperti itu toleransi ya. Pertanyaan saya, apakah Somad juga bertoleransi? Sedangkan dia melarang orang untuk masuk rumah ibadah, ya katanya masuk rumah ibadah orang lain itu katanya kafir, ya kawan-kawan. Jadi berpikirlah dengan waras, ya. Menurut saya toleransi tidak harus kita masuk beribadah ya bersama mereka. Toleransi itu bagaimana kita menjaga kebinakaan. Kita jangan larang orang untuk beribadah, kita jangan larang orang untuk membangun rumah ibadah. Itu toleransi. Kalau ada yang merayakan hari raya kita ucapkan, itu toleransi. Ya, bukan seperti ini juga, keles. Oke, bagaimana menurut kawan-kawan? Ya, saya berharap sih Daniel bisa sadar dan waras. Karena ingat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Itu kata firman Tuhan. Dan ingat, kalau engkau meninggalkan Yesus, ya firman Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Binasalah orang yang meninggalkan Yesus atau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, salam sejahtera, salam waras. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah supaya engkau tidak binasa. Salam waras dan bye-bye.